Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Mu'awanah yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini Allah kembali memudahkan niat kita untuk bermujalasah, duduk-duduk, menambah ilmu, menambah iman insyaallah, sebagaimana yang biasa dilakukan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sering berkata di antara mereka, hayya najlis sa'atan nazidu imanana. Mari duduk-duduk sebentar untuk menambah iman kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, pada pagi ini kita akan mencoba untuk mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan memurojaai, mengulang-ulang kembali. Karena ilmu itu kalau tidak diulang-ulang biasanya apa? Lupa. Penyakitnya ilmu itu anisyan, penyakitnya ilmu itu lupa. Maka kita perlu mengulang-ulang dan kemudian memantapkan kembali apa yang telah kita pahami dan kemudian mengamalkannya. Pada pagi ini kita akan mencoba mentadabburi surat Al-Hasyr yang sudah masyhur ya, ayat ke-18 dan seterusnya secukupnya waktu. Bersama saya ada sebuah kitab tafsir namanya kitab Ainur Rahman fi Tafsiril Quran, karya Dr. Sulaiman bin Ibrahim bin Abdullah Lahim. Ya, ini ulama dari Saudi yang menyusun kitab tafsir. Ini salah satu jilidnya, tapi di pondok berjilid-jilid ya. Mungkin segini jilidnya karena beliau banyak syarahnya, keterangannya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dua dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha. Ittaqullaha. Ini fi'il amr. Fi'il amr itu kalau bahasa Indonesia apa? Kata perintah. Ittaqu Allah. Takutlah, takwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum. Hendaklah tangdur, melihat. Siapa yang melihat? Nafsun, setiap jiwa. Hendaklah setiap jiwa melihat ma qaddamat, apa yang telah dia siapkan. Lighad, godan besok pagi. Maksudnya hari kiamat. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu khabir, maha mengetahui, maha berpengalaman, maha mengetahui bima, terhadap apa-apa ta'malun, yang kalian lakukan. Ta'malun, kalian lakukan. Oke, jadi jamaah sekalian ini rata-rata sudah pintar bahasa Arab belum tahu ini? Belum. Nek telaten ya, tiap pekan ngaji 3 kali gitu ya, ngaji Quran atau hadis dipreteli, ya ayyuhalladzina amanu, wong kang duwe iman.
Ittaqu, takutlah Anda Allah. Kok lama-lama kok pinter bahasa Arab semua. Bahasa Quran lama-lama, meskipun nggak pinter ngomong tapi bisa memahami Al-Quran. Kata para ada yang meneliti, kalau jenengan niku ngapalke juz 1 saja, ngapalke terjemahannya, maksudnya ngerti perkataannya, itu hafal kosakatanya, itu sudah memahami sekitar 75% kosakata Al-Quran. Gitu ya. Kalau belajar bahasa Arab seusia jenengan harus diajak ngomong apa harian kan mungkin berat nggih, wong di sedina ngomong Jawa Indonesia. Tapi kalau Quran itu sangat mungkin. Mungkin juga termasuk nerjemah sholat yang dibutuhkan oleh kita, bisa kita terjemahkan berkata, itu bagus sekali. Jemaah sekalian, ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu dulunya seorang tukang angon kambing. Kemudian Nabi lewat. Setelah itu Nabi minta susu kambingnya. Ternyata kambingnya itu masih kecil-kecil, belum mengeluarkan susu. Kemudian Nabi minta minjem satu. Kemudian beliau dengan karunia Allah, beliau bisa mengeluarkan air susu kambingnya. Tiba-tiba susu kambing itu isinya banyak. Kemudian beliau perah, diminum oleh beliau, oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud sendiri. Kaget Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya pengen belajar sama Nabi, rajin belajar, akhirnya sampai makamnya jadi mufassir sahabat, ulamanya sahabat. Inilah mungkin termasuk janji Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan berilmu dengan diangkat dengan beberapa derajat. Tukang angon karena alim jadi ulama. Demikian pula pernah ini tentang ilmu, kalau jenengan pengen punya putra putri yang derajatnya dimuliakan Allah itu, ya carilah ilmu dulu, jangan cari dunia dulu gitu maksudnya. Dulu ada seorang budak, mantan budak, seorang Ethiopia, kulitnya hitam. Ya, jarang orang Ethiopia kulitnya putih ya, atau bahkan mungkin itu memang seluruhnya hitam, karena memang ini ras Ethiopia begitu. Kemudian ya biasa rambutnya itu. Tetapi yang luar biasa, orang-orang Jazirah Arab, khalifah mau ketemu itu harus antri. Apa sebabnya? Bukan beliau punya harta banyak, bukan punya jabatan tinggi, tapi beliau ulama pada masa itu, zaman tabi'in, namanya Atha bin Robah. Atha radhiyallahu rahimahullah, itu seorang mantan budak yang ulama, jadi ulama besar. Contoh ya, orang-orang yang dari orang-orang bawah kemudian naik tinggi karena punya keilmuan. Bahkan dulu ada ibu-ibu itu untuk anaknya, nak belajar yang rajin, nanti tidak kayak orang itu, cuma angon tok. Ada seorang yang sampai usia 30-an tahun berapa itu angon, gitu kan? Ibu-ibunya nganu anaknya sih kalau malas sekolah, sini belajar. Nanti kalau kau nggak belajar kayak orang itu, hanya angon tok. Gitu. Nah, sing diomong itu kan denger, kelor-lor hati nih. Wah, aku ke contoh yang bener gitu ya, sakit. Tapi sakit hatinya itu kemudian memicu semangatnya belajar. 30 tahun atau 40 tahun saya agak lupa pasnya. Belajar, semangat belajar. Kemudian Masya Allah, ini tukang angon yang sakit hati karena dia gay permisalannya nggak baik tadi, kemudian melejit menjadi ulama, bahkan ulama lungguh yang sangat terkenal namanya Kisai. Nah begitulah, kalau pengen mulia
termasuk pengen soleh ya bagaimana anak-anak kita dikasih dulu ilmu-ilmu agama yang kuat sehingga nanti bisa berikutnya tidak apa-apa ilmu umum kayak zaman dulu kan ada ulama-ulama ulama dunia Islam yang ahli matematika, ahli fisika, tapi sudah punya basic agama yang kuat gitu. Nah, semoga ini menginspirasi kita ya untuk pendidikan anak-anak kita. Kita kembali, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu," kalau ada ayat kok ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan betul. Asgho sama akal. Telingamu dipasang betul. Karena apa? Ini mesti isinya perintah untuk engkau yang harus kau laksanakan atau larangan yang harus engkau tinggalkan. Karena kamu orang beriman. Gitu. Maka ini kita juga begitu. Apa ini perintah Allah? Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya apa ini pada kita? Pertama, ittaqullah. Kita disuruh takwa. Kemudian disuruh apa yang kedua? Wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghad. Disuruh memperhatikan, mengintrospeksi diri, bermuhasabah apa toh yang telah kau siapkan untuk hari akhiratmu. Itu. Kemudian ditakkid lagi oleh Allah, wattaqullah, takwalah pada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Baik jemaah sekalian, tentang ayat ini ada kisah yang diceritakan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal siang, kemudian datang satu kaum yang kondisinya sangat menyedihkan ya, mereka tidak beralas kaki, pakaiannya ya compang-camping. Kebanyakan di suku Mudhar mereka orang-orang yang sangat miskin. Melihat hal itu, Nabi langsung naik mimbar dan berkata ya dan bersabda menghasung sahabat-sahabat, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah innallaha kana 'alaikum raqiba, sampai itu ya. Wal tanzuru summa qaddamat, dibaca ayat itu. Kemudian beliau minta agar para sahabat bersedekah untuk orang miskin ini. Dulu begitu. Sekarang ini kita ini kadang-kadang terkena sekat-sekat nasionalisme sempit. Ya. Ada saudara-saudara kita yang menderita karena beda bangsa, kita cuek. Bahkan kadang diusir kembali. Kayak yang terjadi pada saudara-saudara kita dari mana itu? Yang keliling kemana-mana sering diusiri itu. Myanmar ya? Myanmar. Muslim Myanmar, dia Muslim. Dan bagi kita negara tidak apa-apa nasionalisme, enggak. Tapi jangan nasionalisme yang memutuskan persaudaraan sesama Muslim. Harusnya innamal mu'minuna ikhwah, itu di atas segala-galanya. Artinya di atas segala itu di atas ikatan-ikatan kesukuan, kebangsaan. Suku boleh, dulu ada suku Ansor, Muhajirin, Quraisy gitu ya, itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai ikatan ini di atas ikatan keimanan, kan begitu. Nah, saudara-saudara kita misalnya hari ini dari Myanmar, mereka di Myanmar karena kaum ekstremis ya, ekstremis Buddha atau radikalis lah, teroris Buddha kalau bahasa sekarang ya, kalau di Indonesia kan sering disebut teroris-teroris, tapi mereka yang mengusir orang-orang Islam. Bahkan kalau jangan lihat di YouTube kalau masih ada itu orang-orang tua itu dibakar hidup-hidup oleh orang-orang seperti itu. Termasuk sekarang kita dengar di India orang-orang Hindu ya mengusir sampai Jumatan tidak boleh. Nah itu kalau mereka pindah ke negeri kita harusnya kayak Nabi ini disambut, ditolong. Tapi hari ini kadang-kadang karena kita banyak nggak paham agama mungkin sehingga akhirnya asal tidak sebangsa kemudian dibiarkan, bahkan diusir, dianggap mengganggu. Nah, ini salah satu hal yang enggak baik yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah kalau yang kita lihat bagus itu seperti saudara-saudara kita di Turki itu ketika tetangganya diserang oleh orang-orang mungkin orang komunis, ateis ya, di Suriah serang, kemudian mereka hijrah ke Turki rakyatnya.
itu konon 4 jutaan orang itu sudah dikasih makan oleh pemerintah Turki. Nah, itu contoh ukhuwah yang baik seperti itu. Nah, kemudian suku mundur tadi karena kondisi demikian, para sahabat bersedekah. Ada yang memulai sedekah ngasih uang 1 dinar. Ada akhirnya berikutnya muncul lagi 1 dirham, muncul lagi ada yang bawa kurma 1 sok, mungkin 1 tangan, gini ada yang 1 keranjang, bermacam-macam. Nah, setelah itu berkumpul banyak, Nabi bergembira sekali melihat yatahallalu ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu wajhahu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya berseri-seri. Ya, kenapa? Melihat para sahabat semangat berlomba untuk kebaikan. Kemudian beliau bersabda, "Man sanna fil islami sanatan hasanatan falau ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurhim syai'un." Siapa orangnya yang memulai sunnah kebaikan dalam Islam ini, maka dia mendapat pahala kebaikan itu dan pahala siapa yang beramal setelahnya semuanya tanpa mengurangi pahala mereka satupun. Misalnya ya, ada tahrid, jamaah sekalian, ini kita mau bangun rumah Quran di Masjid Mu'awanah misalnya. Monggo siapa yang mau sedekah. Nah, yang pertama ini yang paling dapat pahala besar. Langsung, saya Pak, saya siapkan tanah saya 1 hektar misalnya, ya. 1,5 hektar. Yang lain kemudian tertarik, wah aku batane, aku gentenge, aku dan lain-lain, aku duite. Gitu. Nah, yang pertama kali membuat sunnah kebaikan inilah dia dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Nek sing melu wong 100 ya untuk 100 pahala tadi. Dengan tidak mengurangi pahala masing-masing orang yang mengikuti tadi. Jadi kayak semacam ada di double digandakan. Misalnya yang ngikuti itu 1 orang ada yang dapat 1 keranjang misalnya. Jadi 2 keranjang. Yang keranjang asing untuk yang yang beramal, yang 1 keranjang dikasihkan yang mengasuh. Inilah pentingnya mengasuh dan mencontohkan kebaikan sehingga menjadi mendapat pahala terus. Di masjid ini siapa yang mulai pengajian ini? Nah, ini nanti orang itu insya Allah dapat pahala menghasung pengajian dan pahala semua orang yang datang ke pengajian ini. Pena yang memulai kebaikan itu. Maka di antara umat Islam ini dari Rasulullah sampai sekarang, siapa yang pahala yang terbesar? Siapa kira-kira? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang mengajak, yang memulai, dan pengikutnya sekarang 1,4 miliar, gitu. Itu beliau dapat pahala terus karena memang usaha beliau sejak awal yang seperti itu, insya Allah begitu. Nah, itu jemaah sekalian. Sebaliknya, wa man sanna fil islami sanatan sayyi'atan, siapa yang memulai sunnah keburukan dalam Islam, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi inqusa min auzarim syai'un. Dia mendapat dosanya dan dosa yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Muslim. Sebenarnya kalau dia menghasut kepada keburukan, maka dia mendapat dosa keburukan itu, sekaligus siapa yang mengikuti dia mendapat dosanya. Maka pernah Nabi menyampaikan, setiap darah tertumpah, siapa dapat jatah dosanya? Qabil dapat jatah dosanya, karena Qabilah memulai sunnah keburukan, yaitu membunuh saudaranya sendiri. Diikuti sekarang ini dapat. Maka hati-hati, jangan sampai kita menjadi pionir keburukan ya. Di desa yang sudah Islami tiba-tiba mendirikan karaoke gitu kan misalnya. Nah, itu nanti menjadi pionir dosa. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kita masuk, tadi sudah kita mulai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, fa'ar'aha sam'aka. Perhatikan, dengarkan dengan baik, itu adalah kebaikan. Fa huwa khairun ya'muru bihi aw syarrun yunha anhu.
Setelah itu mesti ada kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Apa perintahnya? Pertama, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Perintah yang banyak sekali di Quran, di hadis, termasuk tiap Jumat para khotib mesti wajib mengingatkan ittaqullah. Dalam Islam ini hal yang penting diulang-ulang untuk memasukkan ke dalam jiwa kita pentingnya itu. Kita tiap hari ngulang Al-Fatihah berapa kali? 17 kali itu minimal ya. Minimal. Ini supaya kita ingat, kita ini harus mengikuti jalan lurus. Jalannya para nabi, bukan jalannya orang Yahudi dan bukan jalannya orang Nasrani. Diingat-ingat terus, harus diingat-ingat terus. Di antaranya setiap maghrib sama subuh disunahkan baca surat apa? Kalau surat sunnah ba'diyah dan qobliyah subuh, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ini untuk menguatkan tauhid kita. Pokoknya kita ini jangan ikuti agama orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Silakan mereka beribadah dengan caranya, kita juga dengan cara kita. Yang penting tidak saling mengganggu, begitu. Diingatkan terus, diingatkan aja saya udah lupa orang Islam ini, udah lupa. Mereka banyak mengikuti tata cara ritual orang-orang selain Islam, kadang-kadang begitu terjadi. Padahal diingatkan dengan ayat-ayat itu. Ikhlas beribadah juga masih aja ada yang kemudian ibadahnya masih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting diulang-ulang untuk menancapkan keyakinan itu pada kita semuanya. Termasuk ittaqullah, terus diulang. Nah, makanya ini juga perlu kita terus ingat bahwa takwa ini hal yang paling penting. Jenengan pengen kebaikan dunia dan akhirat, kunci utama itu takwa. Pengen urusannya mudah, pengen rezekinya gampang, rumus utamanya apa? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayatnya begitu. Allah memberitahukan kepada kita. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan apa? Kemudahan dari segala urusannya. Dan diberi Allah rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita ini urusannya rumit, sulit, ya itu berarti harus kita cek apa kita? Takwa kita dulu. Deteksinya deteksi takwa. Takwa itu apa? Intinya takwa itu takut pada Allah. Ittaqullah, takutlah pada Allah. Takut kita pada Allah ada tidak? Itu. Jadi kalau ingin mudah, takwa. Kalau ingin negerinya ini makmur, rumusnya juga munculkan masyarakat bertakwa. Karena walau anna al-qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Bukan dengan berbagai program macam-macam. Program-program itu oke lah, itu program-program duniawi oke sebagai usaha duniawi. Tapi yang pertama itu benahi dulu ketakwaannya, karena ini akan membawa barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang mungkin hari ini kita dengar ya, tetangga kita Brunei Darussalam ini kayaknya program takwanya lumayan bagus gitu. Sehingga ketika musim corona itu katanya nggak ada satupun yang kena corona. Kemarin saya lihat berita di Republika atau apa itu, ada satu yang kena, yang datang dari Indonesia. Jadi yang bisa ke sana datang bawa corona, tapi langsung terdeteksi. Luar biasa itu ya. Dan mereka membiasakan pokoknya maghrib harus mengaji. Langsung khalifah apa namanya? Rajanya ya. Raja Sultan ya. Sultan Hasan Bolkiah langsung menghasung untuk sore Quran luar biasa ini. Dan ternyata Allah berikan barokah, contohnya itu kemudian sampai negeri itu nggak ada sak dunia do kena corona kabeh, Brunei aman dari corona. Mungkin karena di antara Allah berikan barokah karena apa? Rajanya, sultannya mengajak untuk takwa pada Allah, dekat kepada agama Allah SWT. Nah, kita dengar begitu. Kalau kepengen masuk surga, modalnya apa? Takwa juga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Disiapkan untuk siapa surga itu? Muttaqin, orang bertakwa. Maka kuncinya takwa. Maka mari kita perkuat
Mari kita berusaha untuk menguatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah itu dengan menguatkan dua hal. Pertama, takut kepada maqam Allah. Yang kedua, takut dengan wa'idullah. Takut kepada Allah itu kalau dirinci itu ada dua. Takut kepada maqam atau kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang dua, takut kepada wa'idullah, takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kau takut pada Allah? Allah itu maqamnya, kedudukannya maha kuasa, maha perkasa, maha menyiksa. Artinya bagi Allah semuanya terjadi. Allah maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang Allah kehendaki terjadi. Kalau kita nentang Allah, habis kita kan begitu mikirnya kita. Ya, seperti orang-orang yang dulu telah menentang Allah, seperti kaum Tsamud, kaum Lut, kaum apalagi Hud, yang mereka menentang Allah kemudian Allah hancurkan dengan sangat mudah. Fir'aun, penguasa yang begitu lalim, dengan mudah Allah hancurkan, ditenggelamkan di laut. Sampai hari ini masih ada muminya untuk peringatan bagi manusia agar manusia sadar. Sekuasa apapun kalau sudah berhadapan dengan Allah itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Harus kita sadar, takut. Takut terhadap keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala ini maha agung, maha kuasa. Kalau menghendaki cukup dengan kun fahyakun. Enggak perlu proses. Allah ingin api dingin, tinggal Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Dingin itu api. Api yang dinyalakan oleh raja siapa? Namrud ya. Namrud begitu besar untuk membunuh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dilemparkanlah Nabi Ibrahim ke api yang sangat besar itu. Allah perintahkan, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bardan wa salaman. Bardan itu apa? Dingin. Dan selamat untuk Ibrahim. Langsung apinya dingin. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita harus takut ini pada Allah yang kuasa. Kalau ada preman yang suka ngamuk misalnya sih kita takut ya. Yang besar. Ini Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang bisa menghancurkan apapun yang Allah kehendaki, yang bisa mematikan kita, membuat kita sakit, kok kita nentang sama Allah itu modalnya apa? Modal senjata nuklir misalnya. Apa artinya nuklir bagi Allah? Matahari itu ratusan lebih hebatnya daripada nuklir, ledakan-ledakan api yang dahsyat melebihi ratusan nuklir yang di dunia ini. Tidak ada apa-apanya. Bumi ini, ya, antum bisa ingat bahwa malaikat yang mikul arsy Allah itu disebutkan oleh Nabi itu jarak. Ini malaikatnya, ya, kekuasaan Allah menguasai para malaikat, mencipta dan menguasainya. Yang memikul arsy Allah itu jarak baina mangkibe udhun baina apa ya? Pokoknya baina ini antara ujung telinganya ila mangkibaihi sampai ke pundaknya itu masih rota sab'umi'ati amin hifqatut thair. Jarak antara ujung telinga sampai pundaknya malaikat yang mikul arsy-nya Allah itu antara telinga sampai pundak itu sejarak 700 tahun perjalanan burung terbang. Bisa bayangkan betapa gedenya malaikatnya itu. Telinga pol pundak yang cuma kita cuma setebah ya. Itu malaikat semikul arsy itu jaraknya antara jaraknya sejauh kalau burung terbang 700 tahun itu baru sampai telinga sampai pundaknya malaikat pemikul arsy. Besarnya malaikat itu. Dan kakinya menjuntai ke bumi yang paling bawah. Coba itu malaikat Allah. Kalau perintahkan malaikat tendang itu bumi, habis kita. Karena bumi yang kita tempati ini, kalau Allah menghendaki kemudian Allah geser dikit aja ke belakang 5 derajat, ini kata ulama, ilmuwan ya, itu bumi akan jadi beku semuanya. Kita mati semua. Iya, beku, mati semua. Kalau kemajon, muternya ngelilingi matahari itu, kemajon, maju 5 derajat saja, kebakar kita semuanya.
Ya, ini semua kan keagungan Allah, kekuasaan Allah. Kita ini bergantung banget sama kekuasaan Allah. Kalau Allah buat ozon di langit itu hilang tiba-tiba, wah kita habis kena serangan-serangan meteor yang dari angkasa itu banyak sekali meteor, cuma mengecil sampai bumi sudah tinggal debu-debu karena apa? Ada gesekan dengan atmosfer yang Allah buat di atas bumi kita ini. Allah Maha Kuasa sekali kepada kita ini. Kok rawat di sakaramu dhewe iku modalmu apa gitu loh. Ini kadang-kadang kita nggak berpikir tentang kekuasaan Allah. Nah ini harus kita muncul takwa Allah, takut pada Allah. Jangan wani tentang Allah. Modalmu apa? Kamu itu mau ngapa? Mau lari kemana? Kamu jalan, Allah matikan ditabrak motor usaha. Itu Allah mudah sekali berbuat seperti itu. Bahkan nggak harus ketabrak motor. Ngomong mati itu ada. Saya pernah lihat ya di video-video itu ada orang baru ngomong, tahu-tahu langsung mati. Ada orang yang baru ceramah, tahu-tahu mati. Bagi Allah semuanya mudah. Maka harusnya inilah membuat kita sadar betapa Allah Maha Kuasa, maqam Allah Maha Mudah. Maka kita harus takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Yang kedua, takut dengan ancaman Allah. Kita tahu Allah Maha Kuasa perkasa, ancamannya mengerikan. Ya. Di alam barzah, di alam akhirat, siapa yang tidak taat pada Allah, siapa yang punya ilmu Al-Quran, kemudian tidak dibaca lagi, nanti Allah akan hancurkan kepalanya di alam barzah. Lempar kepalanya, pecah, ambil lagi batunya, lempar lagi, pecah, terus. Jadi orang-orang yang pernah pintar baca Quran, nggak mau lagi belajar Quran, kepalanya diapain? Dipecahin setiap saat di alam barzah sampai hari kiamat. Jadi masa menunggu antara mati sampai kiamat panjang ya, rasake dhewe. Nah, untuk bila min dzalik. Nah, ini kita nasihatkan kepada nanti Bapak Ibu yang punya anak-anak ya. Kadang-kadang kan saya lihat kita ini hari ini seringnya SD sregep ngaji, SMP rodok kenduk, SMA tambah bubrah. Lah ini khawatirnya nanti kena hadis ini. Diancam oleh Allah, yang pernah belajar Quran sudah pintar kok kemudian tidak mau membelajari dan bacanya lagi, pukuli kepalanya dengan batu. Kita takut, kita mungkin bermuawal dengan riba, ada mau utang pakai bank apa itu yang sering nitili itu di Boyolali ada nggak? Bank pelecet ya? Bank apa Pak? Bank Tidil. Jadi itu memang kelihatannya yang ngebosi ya, tapi ini riba. Hatta yang nggak bang pelecet-pelecet lah, yang riba-riba itu kita ingat, riba itu beberapa merangi Allah. Riba itu nanti di alam barzah pelaku riba akan disuruh renang di sungai darah. Dan kalau mau minggir ditutup waktu mulutnya, dikasih batu, akhirnya naik ke tengah lagi, minggir terus. Masuk kita mau enak-enak makan riba. Na'udzubillah min dzalik. Contoh, kita takut dengan ancaman Allah. Zina nyenengi tonggo atau apa gitu. Ya mungkin nyenengi seneng, mungkin nggak ketahuan, tapi kita ingat nanti alam barzah Allah, Nabi cerita akan ada kuali besar, isinya orang-orang telanjang, tapi dibakar, digodok gitu, teriak-teriak kesakitan, digodok terus sampai hari kiamat. Siapa itu? Para pezina. Ngeri, astagfirullah. Ini takut dengan ancaman Allah. Nah ini harus kita munculkan rasa takut kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Perkasa, Maha Agung. Takut dengan ancaman Allah kalau kita melanggarnya, itulah takwa. Maka al-taqwa itu kata Imam Ali radhiyallahu anhu, al-khaufu birabbil jalil. Takwa itu takut kepada Allah Rabb yang Maha Perkasa, Maha Kuasa. Ini yang kita munculkan. Maka saya sering mengingatkan di berbagai majelis, mari kita banyak berdoa minta kepada Allah takwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa dari Nabi ini pendek tapi nek ketombo dahsyat. Kenapa? Ya Allah, ati nafsi, datangkan kepada jiwaku
Apa yang datangkan? Taqwaha wa zakkiha. Ketakwaannya dan kesuciannya. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah zat sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah wali, pemilik, pelindung dan maulaha, sama ya. Engkau pemilik dan pelindung jiwa itu. Gitu. Ini sering kita minta pada Allah. Sampun apa Allah? Saya enggak tahu. Kita baca bareng ya. Muga-muga langsung hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bon hafal? Ra iso langsung hafal ya. Ini ditulis dihafalke. Ulangi. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Gitu ya. Oke. Ini mungkin saya ada di Facebook saya terus jadikan apa itu, nanti coba tak cari, nanti bisa dikirim-kirim lagi insyaallah. Diwaca ning HP kan luwih cepet ngapal. Jenengan waca, bahkan menurut saya itu doa yang sangat penting. Mungkin termasuk paling penting karena ini sudah Allah kabulkan, karena yang menguasai hati itu Allah. Ya kita berusaha yang takwa gimana? Ya banyak ingat siksa Allah, ingat keagungan Allah. Itu di antara usahanya. Tapi intinya yang ngasih itu kan Allah. Maka kita minta pada Allah pemilik hati ini agar Allah kasihkan rasa takwa dan kesucian jiwa terus. Ini termasuk doa yang saya agak wajibkan kepada santri-santriwati dan santriwan, karena ustadz itu kan cuma didik, tapi sing nguasai hati itu Allah. Beda minta dewi-dewi, nanti kalau bisa biar hatinya mudah nih, semudah hati nih, ring noto gampang. Ring hati nih wangel ya ring noto tambah abot itu saya itu. Yang kuasa Allah, maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nek jenengan duwe dulur, tangga, anak sing rodok ya jadi doakan itu Allahumma ati, tinggal nambah kalau nafsi kan jiwaku. Nah kalau orang lain Allahumma ati nafsa sopo, Allahumma ati nafsa misalnya Mbah sopo, Mbah Gina, Mbak Rita misalnya gitu, Pak Joko, Allahumma ati nafsa titik-titik. Nah, kalau saya doakan ke keluarga, Allahumma ati nafsi wa nafsa zaujati wa nafsa abna'i wa banati. Ya Allah, berikan kepada jiwaku, jiwa istriku, karena cuma satu ya, jadi zaujati. Kalau kayak zaujati. Wa abna'i, anak-anakku, wa banati, dan keluar anak-anakku perempuan, taqwaha wa zakiha. Ngaten, jangan bisa nambah minta untuk siapa? Untuk keluarga, untuk anak, untuk saudara, bahkan sebut nama, Allahumma ati nafsa siapa, didoakan. Apalagi kalau doakan orang lain kan janji Allah, Nabi memberitahukan siapa yang mendoakan orang beriman zahril ghaib di kesepian, maksudnya enggak cerita-cerita gitu ya. Orang amalan lungae nelpon, "Mbak, mau batak dongake lho." Aja lali ya, enggak aku kayak rotine misalnya. Kayak gitu. Kita doa dengan tulus untuk saudara kita, itu kan
Nabi memberitahukan malaikatnya mengaminkan. Nah nek malaikat ngaminke, kabul mboten kira-kira? Kabul. Malaikat enggak pernah punya dosa. Makhluk yang suci kan enggak pernah dosa. Dungane malaikat tuh membuat mudah terkabul. Dungannya apa? Amin walaka bimithlim. Amin. Muga-muga Allah ngabulke lan jenengan juga entuk sesuai dongamu kanggo jenengan. Jadi kita doakan orang, Allahumma ighfir li siapa? Allahumma ati nafsa siapa? Itu ndongake wong, terus malaikat ndongake juga untuk kita. Nah, ini luar biasa dalam agama kita ini. Kalau kita membuat kebaikan, itu kebaikan malah juga balik kepada kita. Maka kita harus menjadi orang-orang pecinta kebaikan, jangan menjadi orang-orang yang hanya mikirkin awake dhewe. Baik, itu yang pertama takwa. Semoga kita bisa terus meningkatkan takwa kita pada Allah, karena itulah nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian tadi Allah perintahkan kita untuk wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Perhatikan, setiap jiwa perhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok. Karena al hayatu bukan di dunia, al hayatu al abadiyah itu bukan di dunia. Di dunia itu al hayah apa ya? Mata'un qalil, mata'ul gurur. Dunia itu dunu dekat. Dunia itu cuma dekat sebentar. Kita harus sadar ini cuma mampir ngombe kata orang Jawa. Kalau versi Nabi ini seperti orang berteduh di bawah pohon sebentar ketika panas terik matahari. Hidup sesungguhnya di alam akhirat. Tetapi alam dunia yang sebentar ini menjadi asbab mulia dan jatuhnya kita di alam akhirat. Perhatikan wahai kaum muslimin, wahai orang beriman, apa yang telah kau siapkan ketemu Allah nanti. Kalau nanti ketemu Allah, apa yang telah kau siapkan dari amal-amal solehmu. Nanti kalau ketemu Allah, sudahkah engkau menyiapkan jawaban-jawaban atas pertanyaan Allah? Karena nanti kita ditanya oleh Allah, la tazalu qadama 'abdin hatis ala an umri fi ma'afna. Nanti kita ditanya Allah, umurmu dhisik kanggo apa? Kamu dikasih usia 50 tahun. 60 tahun, 70 tahun, untuk apa kamu hidup dulu? 40 tahun dan seterusnya. Untuk apa kau hidup itu? Diberi waktu yang banyak oleh Allah. Untuk apa? Ditanya oleh Allah. Kalau kita untuk ngaji kan penak jawab, ya Allah, dinten Ahad, tanggal berapa ini? 29 ya? Oh 30 ya? 30 Januari jam 6 sampai jam 7 ngaji. Kan apik. Alhamdulillah. Nah, jam 9 atau jam 10 ngerumpi kan celokon itu. Guys, kita hati-hati waktu kita. Al waktu kasaifi in lam taqta'uhu yaqta'uka. Waktu itu kayak pedang. Kalau enggak kau gunakan dengan baik, dia akan menyembelihmu sendiri, ngerusak dirimu. Ini waktu. Maka ditanya oleh Allah, waktumu dulu untuk apa? Usiamu untuk apa? Nah, kalau kita memang bisa makanya kita siapkan, kita perhatikan, kita harus banyak bermuhasabah. Ya Allah, saya sudah 50 tahun misalnya, 60 tahun misalnya, untuk apa waktu-waktu selama ini? Yang tersisa, saya berusaha betul waktuku untuk maksimal di jalanmu ya Allah. Kalau dulu saya masih banyak waktuku untuk kepentingan-kepentingan duniawi, sekarang ya Allah, saya akan gunakan waktuku untuk khidmat kepada agamamu ya Allah. Harusnya khidmat itu setiap saat. Kita ini harusnya setiap hidup kita untuk khidmat untuk agama Allah hidup kita ini. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kan kadang-kadang kalau saya lihat ya banyak orang-orang yang mungkin dulunya pejabat-pejabat, jenderal-jenderal. Alhamdulillah setelah pensiun itu udah semangat berjuang untuk Islam. Ya di sini pas dulu pensiun kok udah urung. Nah, tapi ya lumayan gitu, sudah mau berjuang. Nah, mungkin nanti banyak orang-orang yang punya potensi di dunia, baik hartanya, jabatannya itu. Orang nunggu pensiun, orang nunggu mati lagi taubat. Tapi sejak mereka punya itu pegang untuk khidmat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti biar ditanya Allah itu jawab penak. Wa an ilmi fima amila bi, ilmunya untuk apa? Ngaji tiap dino. Misalnya ya. Ini untuk apa? Sekedar untuk
konsumsi akal atau memang ada realisasi dalam kehidupan. Kan dalam Islam ilmu itu yang penting nanti membuahkan amal, bukan sekedar ilmu tok gitu. Untuk apa ilmunya? Maka kita belajar tapi juga berusaha mengamalkan. Belajar, mengamalkan. Metode belajar sahabat begitu. Mereka datang ke Nabi, belajar 5 ayat, 10 ayat, dipahami, kemudian diamalkan. Datang lagi, dipahami, diamalkan. Sehingga menjadi generasi yang kayak Quran berjalan. Isinya Quran ya pada kehidupan mereka. Gitu. Nah sekarang ini kan kita ini kaum muslim ini metode ini kurang terperhatikan. Sehingga ya semua kadang ngaji puluhan tahun ini rana perubahan nih. Ya, bodoh wae. Ini kan masalah ini. Bahkan ilmu dasar pun nggak tahu. Saya pernah datangi ibu-ibu pengajian, Bu. Ya pas disuruh ngisi, saya tanya hal yang sangat dasar. Bu, ini padahal kelompok ngaji puluhan tahun itu. Tapi Bu ngaji ini piye kok iso sampai ra ngerti. Jenengan urip itu untuk apa? Jawabannya macam-macam. Yo kanggo ngurusi bojo Mas, sing ngono. Kayak ngurusi anak. Padahal kan ini kan dasar hidup itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas urip itu ibadah. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang ada yang ngaji berpuluh-puluh tahun tapi nggak tahu mungkin cara ngajinya piye. Mungkin hanya hal-hal yang malah tidak tahu isinya ya, tidak dipahami akhirnya nggak tahu apa-apa gitu loh. Itu. Nah, padahal ilmu itu pertama kemudian diamalkan. Kalau ilmu juga nggak punya, nggak mau berilmu, itu juga masalah lagi. Karena wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Yang nggak mau mendengar peringatan Allah, Al-Qur'an, maka hidupnya akan sempit dan di hari kiamat dia buta. Itu kalau nggak mau ngaji. Gelem ngaji tapi ora gelem ngamalke, engko kena meneh. Maka yang paling bagus ngaji terus ngamalke sak kuat-kuate fattaqullaha mastata'tum gitu. Nomor 3 ditanya min aina an mali min aina iktasabu fi manfaqah. Hartanya dapatnya dari mana, digunakan untuk apa? Tanya oleh Allah nanti. Ya. Dan Allah tidak mungkin terima yang kotor. Kadang-kadang ada orang yang korupsi 1 miliar, sing 300 juta ki bangun masjid, nggak bisa itu, ya. Nggak bisa bersih hartanya. Sing 700 kemudian diurip, nggak bisa. Dalam Islam Allah tidak terima innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Dalam hadis Nabi bersabda demikian. Allah itu Maha bersih, Maha baik, tidak mungkin terima kecuali yang baik. Dari mana hartamu? Untuk apa kau amalkan? Ya, hati-hati betul. Hati-hati betul. Ya. Karena kalau sampai terjadi nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Kemudian wa an jismi fi ma'ablah. Awakmu kanggo apa? Kau diberi Allah kesehatan, kekuatan. Lainnya ada yang bangkit aja susah. Lainnya ada yang melihat nggak bisa. Lainnya nek jalan ngesot. Kakimu untuk apa? Ada undangan 5 kali ku datang apa ndak? Diundang Allah 5 kali sehari. Kan begitu nanti lo. Mungkin kurang lebih begitu ya. Tanganmu untuk apa? Matamu untuk apa? Ge nonton Quran apa nonton? Sira genda-genda. Ditanya Allah, ini kita harus hati-hati. Mulutmu, lidahmu, badan ditanya Allah. Maka ini kita harus siap-siap. Harus mengintrospeksi diri, bermuhasabah. Kalau perlu tiap malam itu sebelum tidur ngerenung. Aku mau sedino ki ngopo jane. Nek kurang bagus, besok lebih bagus, terus begitu. Bahkan kalau perlu sebelum, bukan kalau perlu harusnya sebelum ngamal ya sudah bermuhasabah. Para salaf ingatkan rahimallahu imra'an. Allah merahmati orang yang nek mau ngamal ini wis muhasabah sih. Itu akan tanya dirinya. Kamu itu kok mau ngamal ki 5. Mengapa kau mau ngamal? Krana sapa kamu kok ngamal iki? Wa kaifa? Terus carane piye? Para salaf dulu membiasakan sebelum beramal soleh itu menanyakan 2 perkara. Kau mau ngamal untuk siapa? Kalau jawaban ini lillah, maka lanjut. Ini sesuai dengan syariat Islam, lanjut. Tapi kalau ngamal ternyata li ghairillah,
hanya untuk ketenaran misalnya, agar biar dipuji manusia misalnya, hentikan dulu, nggak ada manfaatnya. Dibenahi dulu hatinya. Gitu. Atau caranya melanggar syariat, sedekah tapi nganggo korupsi mau, misalnya. Maka hentikan dulu, nggak ada manfaatnya. Terus gimana Pak Bu? Jenengan pernah punya uang riba nggak? Misalnya nabung untuk bunga 1 yuta misalnya. Ini uang ini enak apa riba? Riba kan? Terus gimana uangnya? Dibakar apa dibuang? Riba. Nah kalau jangan bingung kayak aku wae. Bukan tak makan, nanti tak taruh pondok, nanti di pondok dikumpulke ke bangun jalan-jalan. Jadi atau di sini juga bisa. Uang-uang yang haram itu ya nggak mungkin dibakar ya, masuk uang dibakar ya. Tapi dikumpulke oleh mungkin orang-orang yang tahu hukum. Ojo nggak tahu hukum dimakan dewe nanti. Yang tahu hukum dan takut pada Allah, yang itu nanti dikumpul di situ oleh pengurus, bisa digunakan untuk kepentingan-kepentingan bersama, nggak WC masyarakat, nggak jalan. Itu para ulama begitu istiadatnya untuk kepentingan umum. Jangan dan jangan dianggap sedekah. Iki buang barang kotor haram terus digunakan oleh orang-orang yang tahu, ditempatkan bertempat-tempat bersama, tidak mengharap pahala tapi yang penting membuang yang haram. Begitu. Kalau punya riba begitu. Kadang-kadang kan ada ya hal yang nggak jelas itu caranya begitu. Nah, jamaah sekalian, semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk bisa mempraktekkan ayat ini ya. Disuruh apa tadi? Muhasabah, introspeksi sering-sering. Kayak urip ki wis piye? Engko nek mati sesuk iki wis siap durung? Apa yang kau siapkan? Selama ini usiamu untuk apa, waktumu untuk apa? Mari kita terus perhatikan agar kita setiap hari semakin memperbaiki diri kita, semakin baik dan semakin baik. Jangan semakin hari semakin parah gitu. Ini apalagi ini zaman fitnah, zaman godaan. Ya kalau nggak hati-hati, masya Allah ya godaan ini banyak sekali. Kalau nggak hati bisa banyak terjerumus ke dalam fitnah akhir zaman, baik itu fitnah dunia, fitnah macam-macam, fitnah akidah dan sebagainya. Semoga Allah menyelamatkan kita. Maka wattaqullah, kita harus takut pada Allah, kita yakin innallaha khabirum bima ta'malun, Allah itu maha khabir, mengetahui apa yang kita lakukan. Demikian walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita bahas satu ayat dulu karena sudah jam 7. Saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Monggo Mas. Sisa riba yang dulu sudah pernah kita makan, misalkan dulu pinjam di bank gitu, sekarang sudah lunas. Nah, itu terus bayarkan di akhir lunasan itu kalau sudah masuk sak ya, atau bisa menghapus sisa riba yang kita makan itu atau... Iya. Kalau minjem bank itu sebenarnya kita bukan makan riba, Pak. Ya makan riba itu yang banknya itu. Karena kan kita kasih lebih. Cuma kita dosa at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi kan minjem uang itu kan nanti balik kita. Nah, balik kita itu berarti kan Anda tidak makan uang riba itu. Kita tidak pakai uang riba tapi kita pakai uang yang sistemnya ribawi. Nah, kita yang ngasih uang ribanya itu ke mereka. Nah, jadi kalau ya kita tinggal istighfar taubat. Ya, artinya tidak ulangi lagi karena sistem itu sistem ribawi yang tidak disyariatkan oleh Islam. Maka kita tinggalkan, kita istighfar, taubat pada Allah, tidak ulang lagi, cukup. Gitu. Ya, untuk urusan ribawinya kalau memang bisa dinego nggak usah bayar ribanya itu bagus. Tapi kalau nggak bisa karena sudah aturan mereka ya sudah kita nganggap ini bagian dari perjanjian kita lakukan, tapi kita tidak ikut makan uang riba. Makan itu kalau saya punya uang 100 juta, dia minjem, tak pinjemi, balik 110 loh. Nah, saya 10 juta, saya makan itu saya makan riba. Tapi kalau kita sebagai objek, nah kita kena korban riba, kena korban riba. Nah, dosanya di mana? Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ikut bersekutu dalam keburukan dan dosa itu. Maka istighfar dan tobat dan kita tinggalkan
ribawi itu. Bukan, Pak? Nggih. Sama dengan riba tadi. Ketika contohlah saya mendapatkan uang riba lah, terus saya kasihkan kepada seseorang, apa yang memakan tadi mendapat dosa apa enggak? Dia tidak tahu. Ya. Saya kasih, saya bukan apa ya, bukan sengaja ngasih uang riba untuk dimakan dia, tapi ini uang riba saya nggak maulah, biar ini ada yang membutuhkan saya kasihkan dia. Iya, iya. Itu nanti kita khotbahnya kena dosa kita. Karena kita kan tahu ini barang haram, kayak orang. Nah, kalau ulama tuh yang sudah sepakat, ini kan istihad ulama ya Pak ya. Kalau zaman Nabi malah nggak terjadi itu, butuh ulama istihad itu yang disepakati itu untuk kepentingan umum. Kalau kepentingan pribadi ya carikan uang sedekah. Jangan uang ribanya. Jadi harusnya kalau bisa tuh masyarakat muslim itu punya kayak baitul mal itu loh, kas, atau kalau dibuat ya kas masjid lah, tapi itu jamaahnya itu bisa ngumpul ke sodako, infak, zis itu. Lah nanti yang riba-riba memang untuk kepentingan umum. Yang untuk orang-orang punya utang, orang sakit butuh duit itu dari uang zakat sodako ini ya diambilkan. Karena nanti kalau dia nggak dosa tapi yang nyalurkan karena tahu jadi kena dosa gitu. Karena dia tahu. Kalau dia belum tahu sih itu Mas, misalnya dianggap ini boleh karena nggak tahu itu sih enggak ya. Tapi kalau sudah tahu riba tidak boleh, maka jangan disalurkan kepada pribadi-pribadi apalagi untuk makan macam-macam, dia sudah tahu gitu. Nah, menyalurkannya untuk kepentingan umum tadi, yang untuk WC, untuk jalan. Yang setahu saya yang boleh yang itu. Tapi kalau untuk pribadi-pribadi, karena kita tahu ini barang haram, ya jangan ngasih barang kotor kepada manusia untuk kebersihan mereka. Tapi sodakoh, zakat, infak ini dikelola untuk diberikan. Seperti kami di pondok juga begitu. Kami di pondok itu ngumpulkan sodakoh. Jadi para ustadz, nunggu sodakohnya akhir bulan kan harus entek itu. Jadi dipotong gaji berapa sesuai kesepakatan, 1.000, 50.000 dikumpulkan, nanti itu dikelola untuk sodakoh ahli ma'had terutama. Ono sing sakit, ada santri yang nggak kuat beli sabun, ya gitu kita bagi-bagi untuk sedekah. Nah, yang ada uang yang ngirim uang riba dari para kenalan pondok, donasi riba kita kumpulkan, kadang 1 juta, 2 juta, kumpul 10 juta, kita bangun jalan, kita begitu. Penggunaannya kami lakukan begitu, Pak. Allah besok. Enggak nanti. Oke, enggak, Pak. Maksud pertanyaan saya agak lain dari tema, Pak. Iya. Saya punya pengalaman, Pak. 3 minggu yang lalu saya dimintai Mas Rangkeng nganten di salah satu wilayah Klaten. Nah, yang menerima atur pasrah itu adalah seorang ustadzah, Pak. Nah, salah satu dalam penyampaiannya itu mengatakan kalau kalian pengantin berdua itu punya masalah, kemudian tidak punya solusi, tidak bisa memecahkan masalah, kemudian orang tua kalian tidak punya solusi, datanglah ke makam titik-titik. Nah, ucapan si Ustadz Pak Anu Ustadz ini kan didengar orang banyak, Pak, sekitar 500 tamu ya. Iya, iya. Untuk menyikapi hal ini bagaimana, Pak? Karena kita sebagai rakyat awam, sedangkan yang menyampaikan sesuatu adalah Ustadz. Iya, iya. Ya, itu nanti kita kembali kepada kaidah ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Ada seorang ustadz atau ustadzah berbicara ternyata keliru, dan yang punya mic beliau ya. Sementara kita sudah nggak punya mic, ya minimal kan nek berani ya bagus. Karena ada 3 cara kan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadi. Fa lam yastati fa bilisani. Fa lam yastati fa biqalbi wa dzalika ta'aful iman. Tapi yang pelaksanaan biasanya dari bawah. Pertama harus kita ingkari. Hati kita menolak. Itu minimal. Itu berarti masih punya iman. Ada kemungkaran. Nek kemungkaran itu kita setujui, nah iman kita rusak gitu. Nah, kalau bodoh itu lain masalah ya. Kalau nggak bodoh kan nggak tahu. Karena orang awam nggak tahu itu. Kalau ustadz sih ngomong mantuk-mantuk karena nggak tahu, ya itu nanti beda hukumnya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa tabaruk kepada orang yang meninggal tidak ada syariatnya, ya kita harus mengingkari hati kita. Yang kedua dengan lesan. Nah, kalau bisa lesan. Kita ganti maju, mohon maaf koreksi untuk standar kalau berani gitu.
Kalau berat minimal ngomong sekitar. Jadi ora bener. Nah, itu paling enggak. Apa yang bisa kita lakukan dari lisan kita. Nah, kalau yang ketiga dari kekuasaan ini itu biasanya wilayahnya para penguasa. Jangan langsung kita tonjoki, itu malah nggak bener karena untuk wilayah kekuasaan biasanya para penguasa yang akan melarang, mengarahkan, menyidang itu para penguasa. Yang punya kekuasaan lah. Kalau bapak, istrinya kan kekuasaan bapak, nah itu bisa ibune keluar mau kondangan pakaiannya menor langsung ditarik. Orang kamar dikunci, dihukum mesti ora metu. Misalnya, itu tidak apa-apa karena di bawah kekuasaan kita, misalnya begitu. Begitu ya, Pak mungkin ya. Jadi cara mengingkari kemungkaran itu memang harus ada hikmah, tidak langsung, tapi ya artinya sesuai dengan kondisi kita. Termasuk mensikapi kebid'ahan juga begitu. Kalau kita misalnya kita sendirian di tempat yang kita tahu sunnah, tapi lainnya tuh taunya bid'ah. Cara ingkari juga harus hati-hati karena jangan sampai nanti menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Kita langsung khutbah kemudian wabe dibid'ahke. Mereka belum tahu itu bid'ah. Kulo bid'atin dolalah finnar. Ada marah kabeh. Neraka piye? Akhirnya mereka ngamuk. Kan jadi malah tidak. Maka harus ada hikmah dalam berdakwah itu. Istilah pentingnya antara akidah, fikih dakwah itu harus disinkronkan gitu loh. Kalau kita semangat taunya konten intinya kemudian cara menyajikan nggak tepat juga jadi masalah nanti. Kata orang Jawa, kudu sing bener lan pener. Bener lan pener. Kalau bener iya misalnya dulu ada cerita ya, ada seorang Mbak Akhwat gitu, Akhwat saking semangate dari pondok kan diceritai TV banyak tontonannya nggak bener, saking semangatnya langsung pulang itu TV-nya ditutupi dikon ngilangi. Ibunya kan kaget gitu, wong kan surupan kok ngendi kan itu kan karena terlalu ekstrim dalam bersikap. Maka bener kudu bener. Kalau bener nggak bener itu masalah. Ya kalau bahasa syariatnya mungkin ya ada kebijaksanaan dalam dakwah. Dan itulah yang Rasulullah ajarkan sehingga Nabi ketika dakwah di Mekah ada patung enggak? Di Ka'bah itu ratusan. Nabi menghancurkan patung enggak waktu itu? Beliau 13 tahun dakwah di Mekah, ngajari tauhid, ngajari la ilaha illallah. Patung itu syirik apa enggak? Yang di patung yang diibadahi itu syirik. Tapi beliau menghancurkan patung enggak di Mekah? Tidak. Apakah Nabi setuju dengan patung itu? Tidak juga. Mengapa beliau biarkan? Belum saatnya, hikmahnya Nabi begitu. Beliau mendakwai tauhid sementara kesyirikan masih di depan mata. Beliau juga sholat di Ka'bah waktu itu kan. Tapi beliau tentu tidak menghormati patung ke Ka'bah Baitullah. Tapi ada patung beliau biarkan karena belum saatnya gitu. Ini kan contoh hikmah dalam dakwah. Maka memang ini perlu khusus Pak, namanya fikih dakwah. Ada ilmu yang khusus tentang ini namanya fikih dakwah, itu ada sendiri. Ya, tambah ilmu tambah. Maka kata para ahli ilmu, man kathura ilmuhu qalla khilafuhu. Wong itu nek lagi ngerti agama sithik, semangat itu ide-ide salah kabeh gitu. Tapi semakin tambah ilmunya, nanti semakin sedikit ngamuknya. Karena tahu ini perbedaan pendapat, ini gitu. Itulah diperlukan kebijaksanaan dalam dakwah. Ini saya tambah agak banyak Pak jawabannya seperti tadi, tapi ini tambahan-tambahan yang lain. Supaya kita hati-hati kalau dakwah itu aja asal salah disikat, tapi bagaimana intinya bagaimana mereka bisa kembali ke jalan Allah. Kalaupun belum bisa, jangan sampai faedahnya lebih besar. Misalnya Nabi tadi langsung ngamuk, ngantemi patung di Ka'bah, mungkin yang terjadi dakwah beliau langsung henti totalitas misalnya gitu. Allah alam bisawab gitu. Sampun Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian kajian kita di kesempatan